Ikhlas ini adalah artinya ketulusan sepenuh hati ya. Ini kalimat muta'addi. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Nah, orangnya disebut mukhlis. Jadi secara bahasa ikhlas itu ketulusan, kemudian loyalitas, nah setia kira-kira begitu. Kalau asal katanya dari kholaso yakhlusu khuluson, artinya murni. Orangnya disebut kholis. Nah, isim fa'ilnya. Kalau ini isim fa'ilnya disebut mukhlis. Nah, jadi ikhlas itu masdar, artinya loyalitas tanpa batas tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ikhlas itu surah yang ke-112 tidak ada kata ikhlas. Yang ada itu semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu kalau secara bahasa tadi ya, akhlaso yukhlisu ikhlas. Itu seperti aslama yuslimu Islam. Itu wajarnya sama. Nah, ikhlas ini artinya loyalitas kepada Allah, setia kepada Allah. Asbabun nuzul dari surat ini adalah di mana orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, bertanya tentang Allah, tentang Tuhan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, Qul huwallahu ahad. Nah, di sini Qul itu adalah kalau diidentifikasi kalimat apa. Jadi kalau dalam gramatika bahasa Arab itu kan kita telah sampaikan bahwa ada kata atau kalimat dalam bahasa Arab terdiri daripada haraf, isim, dan fi'il. Nah, kita akan identifikasi mana isim, mana fi'il, mana haraf. Tentu kita tidak dulu kedalaman, tapi yang penting kita mengidentifikasi secara sederhana. Jadi kalau berbicara tentang ciri-ciri, haraf itu kan setiap huruf dalam bahasa Arab, baik 1, 2, atau 3 huruf yang memiliki makna, itu disebut haraf atau kalimat haraf. Yang kedua adalah isim. Isim itu ada tanda-tandanya. Di antaranya berakhiran jar atau kasroh. Kemudian diawali dengan al atau alif lam. Kemudian tanwin. Nah, itu termasuk kalimat isim ya. Kemudian ada juga karena ada dimasuki huruf jar, harfu jarin. Kemudian huruf kosam. Nah, kemudian itu ada menjadi bagian daripada al-idofah. Itu adalah isim ya. Mudhof pun wilayah. Yang kedua, yang ketiga adalah fi'il. Fi'il itu diidentifikasi ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi secara umum. Ciri-ciri fi'il itu diantaranya adalah diawali dengan qad. Nah, terus kemudian sin, saufa. Kemudian ada tak tanis, itu kalimat fi'il. Nah, kemudian kalau berbicara harokatnya, kalau fi'il madi, maftuhul akhiri abadan. Kalau fi'il mudhari, awalnya marfu, tapi bisa majzum atau jazam, bisa mansub atau nasab, tergantung amil yang memerintah. Kalau fi'il amr itu jazam atau sukun, majzumun abadan. Nah, kita sekarang akan mengidentifikasi mana haraf, mana isim, mana fi'il, kemudian diterjemahkan per kata, kira-kira begitu ya. Nah, secara singkat. Nah, tapi tidak dulu kedalaman, kan kalau dalamnya isim itu Isim itu apakah isim yang dirofakan, isim yang dinasobkan, isim yang dijarkan. Yang rofa itu apa? Mubtada, khobar, atau fa'il, atau naibul fa'il, atau apa? Enggak begitu. Nah, kita sederhana dulu. Tapi nanti kita setelah beberapa pertemuan, kita kembali lagi dan kita akan dalami. Nah, jadi saya akan coba season 1 dari surah
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian pertemuan ke depannya surah Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab atau Al-Masad. Kemudian pertemuan selanjutnya surah Al-Ma'un, surah Quraisy, Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Pertemuan berikutnya surah Al-Asr, surah Al-Humajah, surah Al-Fil. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah surah Al-Qari'ah At-Takasur. Nah, sampai situ dulu. Nanti kita balik lagi dalami. Setelah itu kita lanjutkan ke dalam surah yang seterusnya ya. Nah, seperti itu kira-kira metodologinya. Nah, jadi kita i'rabnya tidak berbahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Kalau berbahasa Arab kan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-ba'u harfu jarrin. Ismi majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, itu kalau i'rabnya berbahasa Arab. Ismi mudhof, Allah mudhofun ilaih gitu ya dan seterusnya. Nah, kita tidak begitu tapi cukup perkata diidentifikasi apa-apa dan seterusnya. Baik, kita awali pertama dalam surah Al-Ikhlas ya. Dalam surah Al-Ikhlas ini ada qul. Qul itu adalah kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Artinya apa? Katakanlah. Kalau dengan kaf, kul, itu makanlah. Dari akala, yakulu, aklan, kul. Kalau kul, itu dari kola, yakulu, kul. Itu katakanlah. Ini fi'il. Fi'ilnya fi'il amr. Kata kerja, perintah. Nah, huwa itu kalimah isim. Isimnya isim apa? Isim domir. Huwa itu artinya adalah dia. Nah, dia untuk ditujukan kepada kalimah kata ganti orang ketiga tunggal yang dianggap laki-laki. Allahu juga adalah isim ya. Kemudian ahadun juga isim. Nah, jadi Qul huwallahu ahad, Qul katakanlah, huwa dia, Allahu dialah Allah, ahadun yang Maha Esa. Timbul pertanyaan, kalau huwa itu kan domir bagi laki-laki, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Atau kalau begitu Allah itu laki-laki, enggak begitu memahaminya. Jadi ini Al-Quran sudah ada sebelum adanya ilmu nahwu dan sorof. Nah, kalimah Allah itu diposisikan sebagai kalimah yang muzakkar. Kalau muzakkar, maka domirnya ketika tunggal menggunakan huwa ya. Nah, seperti begini. Kalimah dalam benda ada yang seperti muzakkar yang dianggap muzakkar. Contohnya adalah kitabun. Kitabun itu adalah kitab. Ketika pakai alif lam adalah al-kitabu. Nah, kitabun itu muzakkar. Ketika misalkan orang bertanya, di mana kitab itu? Nah, ketika dijawab, kitab itu di atas meja. Nah, berarti kitab itu kan huwa. Nah, huwa alal maktabi. Nah, tidak berarti kitab itu sebagai laki-laki atau perempuan, tapi kata kitab dalam gramatika bahasa Arab itu termasuk kelompok kalimah yang dianggap laki-laki muzakkar. Bukan berarti kitabnya ada kitab laki-laki, kitab perempuan. Atau misalkan ketika yang ditanyakan saatun, saatun itu kan jam. Ketika kemudian dijawab jam itu di atas meja, maka bukan huwa tapi hiya. Hiya alal maktabi. Kenapa? Karena jam itu saatun termasuk jenis kalimah atau kata yang dianggap muzakkar, yang ujungnya tak marbutoh. Maka domirnya menggunakan hiya. Nah, ini juga Allah diposisikan dalam konteks bentuk kata, itu masuknya adalah kalimah isim, yang kemudian masuk muzakkar, maka domirnya menggunakan domir huwa. Bukan berarti Allah itu laki-laki,
Seperti bukan berarti meja itu ada laki-laki, atau jam itu ada laki-laki atau perempuan, enggak begitu, tapi bentuk katanya. Nah ini kan seperti itu memahaminya, dan itulah yang kenapa ada orang yang suka menanyakan kok pakai huwa. Nah ini kaitannya dengan itu. Kemudian Allahu itu kalimah isim. As-somad itu kalimat isim. Apa ciri as-somad kalimat isim? As-somad itu ciri isimnya adalah al atau alif lam. Namun di logatna Allahu ari Allah eta as-somadu tempat bergantung. Kalau dalam bahasa Jawa Allahu utawi Allah, nah ari Allah na mubtada ya, as-somad iku as-somadu itu tempat bergantung. As-somad itu adalah mandiri, tempat dibutuhkan. Ini termasuk Asmaul Husna. Jadi Allah itu adalah tempat bergantung, ya seperti itu. Nah, kemudian lam yalid walam yulad. Lam itu adalah huruf atau harap. Itu amil jawazim yang memerintah jazm. Nah, yalid itu kalimat fi'il mudhari. Asalnya yalidu dari akar kata walada. Walada yalidu. Nah, yalidu itu fi'il mudhari, ujungnya marfu. Artinya sedang, akan. Kan kalau walada telah, melahirkan. Fi'il madi maklum. Kalau yalidu fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari maklum, sedang akan melahirkan. Jadi kalau walada fi'il madi maklum artinya telah melahirkan. Yalidu itu adalah fi'il mudhari maklum, sedang akan melahirkan. Masdarnya lidatan maulidan, nah gitu ya. Maulid itu dari walada. Nah, kemudian fi'il mudhari itu asalnya kan ropa, marfu'un. Nah, ropanya ini dengan domah. Kemudian ketika ada amil nawasib menjadi ayyalida. Itu amil nawasib itu jadi nasab. Tapi kalau ada amil jawazim jadi jazam, lam yalid. Nah, jadi artinya begini. Lam tidak, yalid melahirkan. Jadi Allah itu tidak melahirkan. Kapan tidak melahirkannya? Sekarang dan akan datang. Artinya lam tidak atau belum, yalid sedang akan melahirkan, artinya Allah itu selamanya tidak melahirkan. Berarti yang melahirkan kan ibu, maka tidak ada Tuhan ibu. Allah itu tidak melahirkan selamanya. Nah itu memahami dalam penterjemahannya. Yang kedua, walam. Wawu itu adalah harap, harap atof ya, artinya dan. Walam dan tidak, atau belum, atau tidak. Ini dimaknai tidak. Jadi belum pernah atau tidak. Yulad. Nah ini juga sama. Yuladu itu diperanakan. Nah kalau tadi memperanakan, ini diperanakan. Jadi yulad itu posisinya kalau diperanakan sebagai anak. Nah ada hadis ya tentang orang tua itu ketika melahirkan anak, anak dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Jadi walam yulad, dan Allah itu tidak diperanakan. Artinya Allah itu bukan sebagai anak. Nah, jadi Allah itu bukan sebagai ibu, bukan sebagai anak. Allah tidak pernah memperanakan, Allah tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Nah, ini. Jadi ini sebagai kantor bahwa konsep Trinitas itu tidak dibenarkan dalam Islam. Lam yalid walam yulad. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Wawu dan ya, harap apa? Lam harap amil jawazim tidak. Yakun ini juga fi'il mudhari, asalnya yakunu dari kana yakunu. Nah, kana itu artinya ada, kemudian menjadi atau terjadi itu kana.
telah ada, telah terjadi, telah menjadi. Kalau yakunu itu fi'il mudhari, sedang akan. Kalau fi'il amrnya kun, jadilah. Nah, tapi karena ada lam, menjadi lam yakun. Nah, jadi walam dan tidak. Ya, jadi artinya walam yakun dan tidak ada atau menjadi. Nah, lahu itu lamnya itu lahu, ini kaitannya dengan bagi dia. Nah, artinya bisa begitu ya. Lam itu huruf yahu, domir huwa. Nah, itu adalah domir yang muttasil. Domir itu ada yang munfasil, ada yang terpisah, ada yang bersambung. Sambung. Itu. Kemudian kufuan. Kufuan itu artinya menyamai atau setara. Nah, ahadun itu artinya ahad, seorang, atau sesuatu. Bisa diterjemahkannya seperti itu ya. Jadi walam yakun dan tidak ada lahu baginya kufuan yang menyamai ahadun, seorang pun atau satu pun. Jadi bisa diterjemahkan juga, dan dia Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, bisa begitu. Nah, saya ulang ya. Kul huwallahu ahad, kul katakanlah huwallahu, dialah Allah, ahadun yang maha esa. Allahu Allah, as-somadu tempat bergantung. Lam yalid tidak memperanakan, walam yulad dan tidak diperanakan. Nah, kalau fi'il mudhari kan hal mustakbal, hari ini dan masa yang akan datang. Berarti selamanya Allah itu tidak memperanakan, tidak melahirkan, dan tidak diperanakan. Jadi tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, anak Tuhan, tidak ada. Itu Allah itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara atau yang menyamai dengan dia. Nah, ini ahad. Ahad itu adalah merupakan penyebutan kepada Allah. Makanya ketika hari itu tidak menggunakan yang menarik ya, kenapa dirubah? Kan hari Ahad sekarang jadi hari Minggu. Nah, itu Minggu Domingo, itu dari bahasanya orang lain, dari bahasanya orang Kristen. Makanya kita jangan terprovokasi mau menggunakan hari Minggu, hari Ahad, karena Ahad itu bukan hanya menunjukkan angka satu atau pertama, tapi ini adalah sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya, yaitu hari Ahad, Isnin, As-Sulasa, dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, ini saya sampaikan seperti itu. Nah, mau dilanjutkan atau mau dites ditanya atau mau langsung ke surah Al-Falaq? Cukup dipahami, tidak terlalu cepat? Mungkin kalau ada pertanyaan, kan? Boleh, ada yang bertanya? Ada yang... Saya mau tanya. Kan saya asumsikan ikut ya pada waktu sudah ada dasar. Kalau nggak mau ditanya boleh, silakan. Pak Wasis, silakan Pak Wasis. Iya, itu yang di ayat 1 dan ayat terakhir ya, ayat 4 itu ya. Apakah ahad di situ berbeda artinya, Pak? Cuma itu aja saya mau tanya, Pak. Ya, kalau kaitan dengan kalimat ahad itu kan artinya satu atau esa. Atau sesuatu. Artinya begini, kalau ke Allah itu maha tunggal, maha satu. Sehingga kayak begini, ketika akbar, Allahu akbar. Akbar itu dari kabirun. Kabirun itu besar. Itu kalau lebih besar, itu akbar. Tapi kalau ke Allah penerjemahannya maha besar. Nah, untuk konteks pertama, kan orang kafir ya, Yahudi dan orang musyrik itu bertanya, siapakah Allah yang kalian sembah dan Allah seperti apa yang kalian sembah itu? Rasul berjawab, kul katakanlah olehmu Muhammad, Allah memberikan guidance kepada Rasulullah, wallahu ahad, dialah Allah yang maha esa. Nah, Allah yang maha esa itu dideskripsikan. Kemudian dalam yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, bahwa Allah yang maha esa itu padanya tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Nah, jadi dalam konteks kalau di dalam terjemahan perkata walam dan tidak yakun ada,
lahu baginya bagi Allah kufuwan setara ahadun satupun. Nah, artinya bahwa tidak ada satupun sesuatu pun yang menyamai atau setara dengannya. Begitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Bagaimana? Ustadz mau nanya yang sama karena kalimat yang ahadu, kalimat yang pertama sama yang keempat, kedudukannya Pak. Oh, ini kalau kaitan dengan kedudukan ini udah dalam ya. Tapi kalau misalkan ketika berbicara, nah, tapi ini saya jawabnya ringkas ya. Tapi nanti ini masuk kepada kalau berbicara huwallahu ahad. Nah, huwallahu itu kan itu mubtada, ahadun itu khobar. Nah, lalu kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, kalau dari sisi urutan, kan umumnya mubtada itu di awal. Karena prinsipnya mubtada itu di awal, khobar setelahnya. Makanya kalimat khobar mubtada. Nah, di sini ketika yakun, nah yakun itu kan itu dari kana. Maka ada yang kemudian di dalam kaidah nahwu itu bahwa yakunu itu menyerupai dengan kana. Jadi ismu kana, ismu yakunu, ismu yakun. Nah, di sini kalau isim kana itu kan itu kan marfu. Nah, isim kana khobarnya mansub. Nah, jadi kufuan itu terbalik. Nah, itu ketika khobar ahadun itu ismu kana atau ismu yakun. Tapi posisinya jadi terbalik. Nah, sehingga suka ada yang mengatakan seolah-olah bahwa ketika di awal itu ada khobar itu harus di akhir, ini kemudian di awal, kemudian mubtadanya jadi di akhir. Jadi bukan khobarnya di akhir, tapi mubtadanya di awal. Tapi ini terkategori ahadun itu ismu yakun atau ismu kana. Nah, kana dan yakun itu dianggap sama. Nah, begitu. Begitu Bu Wiwi. Oh iya, Pak Ustadz tadi yang ayat pertama, maaf, ahwa mutada, Allahu khobar, ahad khobar. Khobarnya ahadun, khobarnya ahadun. Bu. Allahu mubtada, huwa ma domir. Ya, itu ahadun itu adalah khobar. Jadi yang ahadun pertama itu sebagai khobar. Khobar. Nah, kalau ahadun yang kedua itu ismu yakun, isim yakun. Nah, ismu yakun itu kan marfu. Nah, isim kana, isim yakun itu kadang-kadang juga disebut sebagai mubtada karena marfu. Nah, kufuannya itu khobar. Ini terbalik. Khobarnya di depan, ismu kana atau mubtadanya di belakang. Kalau yang pertama, mubtadanya di depan, khobarnya di belakang. Gitu, Bu. Kalau ahadu pertama khobar. Gimana, Bu? Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Bisa lanjut, Tat, mungkin. Boleh, siapa lagi? Tapi itu udah intermediate, tahu khobar mubtada, kemudian mubtada itu ya di awal, kemudian khobar di akhir itu nanti season putaran kedua. Sekarang sederhana dulu, ada identifikasi, ada harap. Identifikasi dulu. Nah, nanti kalau sudah sampai lembaran Al-Qari'ah At-Takasur, nah nanti kita mau balik lagi atau mau diteruskan. Maksud saya itu lebih didalami. Nah, kan seperti ketika berbicara mubtada itu apa, khobar itu apa, dan nanti dijelaskan lebih lanjut, itu bisa itu. Tapi sekarang kan banyak yang awal, lebih baik kita yang identifikasi dulu ketika berbicara kul fi'il, misalkan huwa isim domir, nah Allahu isim, nah isim alam, ahad itu isim. Nah, kalau kaitannya sederhana, kalau nakiroh ma'rifah masih bisa, kalau tanwin berarti nakiroh, kalau misalkan alif lam berarti ma'rifah. Nah, itu yang basic dulu. Nanti putaran kedua kita dalami lagi, insya Allah. Terus didalami lagi sampai kemudian pada akhirnya betul-betul paham gitu.
Lanjut atau mau ditanya sama saya, Ibu? Ustadz lanjut. Ya, baik. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Falaq ayat 5. Ini kan asbabun nuzulnya Rasulullah pernah mendapatkan sihir ya dari orang Yahudi di Madinah. Kemudian turun surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Itu Labid bin Aslam yang kemudian menyihir Rasulullah Muhammad SAW. Ini doa ya yang dipanjatkan. Di antaranya seperti itu. Kul, katakanlah sama fi'il amr a'udzu. A'udzu itu ini fi'il mudhari. A itu kan huruf mudhari. Kalau A aku, ya'udzu dia. Nah, ta'udzu kamu. Nah, jadi a'udzu aku berlindung. Nah, a'udzu kalimah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu artinya aku senantiasa berlindung. Bi rabbil falak, bi harfu jarin, bi ya, bi itu kepada ya, bisa dengan ini kepada diterjemahkannya. Robbi, rob asalnya kan robbun, tapi karena ada ba jadi robbi. Kenapa tidak robbin? Karena ini diidofahkan. Kalau idofah sudah ya kan, ini idofah sudah familiar di awal juga di dalam durusul lughah. Jadi robbil falak ini adalah al idofah. Kalau tidak ada robi mah robul falak, tapi karena ada bi menjadi jar. Robi itu kan menjadi majrur dari ba. Jadi bi robbil falak, bi harfu jarin, robi. Nah, ini robbil falak. Robbil falaknya adalah al-idofah. Robbi mudhof, al-falaki mudhofun ilaih. Nah, tapi kalau dalam konteks itu isim. Jadi bi isim, robbi isim juga. Nah, kalau Robbi artinya adalah Rob. Rob itu Tuhan, pemelihara. Al-Falaki, falak itu subuh. Nah, ini maksudnya yang menguasai waktu subuh. Jadi falak itu bisa subuh, bisa fajar. Nah, terjemahnya ya. Al-Falak itu kan tertentu. Ma'rifah itu artinya yang menguasai subuh. Jadi diterjemahkannya begini. Kul, katakanlah, a'udzu, aku senantiasa berlindung. Sekarang sampai yang akan datang, bi kepada Robbil Falak, Tuhan yang menguasai subuh. Begitu. Min itu harfu jarin. Nah, artinya dari. Nah, syarri ma kholak. Nah, syarri itu artinya adalah kejahatan. Ma ini sama, syarri ma juga sama nih ya. Idofah syarri dari kejahatan, ma nah apa saja. Jadi apa-apa itu juga sama, kesehatan makhluk. Nah, atau yang kholako, yang kholako itu fi'il madi, telah diciptakan. Telah dia ciptakan, maksudnya kepada Allah. Kan kholako itu fi'il madi, itu artinya adalah past tense. Nah, kalau fi'il madi kholako itu ada kaitannya dengan domir mustatir huwa. Ini maksudnya kepada Allah. Jadi min syarri ma kholaq, dari yang telah dia ciptakan. Maksudnya Allah ciptakan. Jadi min dari syarri ma, kejahatan makhluk, nah atau kejahatan apa-apa, kholaqo yang telah dia ciptakan. Kalau di tasrif kholaqo yakhluqu kholqon kholiqun makhlukun. Nah, jadi kholaqo dia telah menciptakan, yaitu Allah. Yakhluqu sedang akan menciptakan. Kemudian kholqon penciptaan. Kholiqun, kholiqun itu pencipta, makhlukun yang diciptakan. Nah gitu. Jadi dari kejahatan makhluk yang telah Allah ciptakan. Karena semua makhluk itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min, wa, nah itu dan ya. Apop artinya dan. Min harfu jarin. Itu sama. Artinya adalah wa min itu dari syarri, kejahatan. An-nafasati fil uqad. Nah, an-nafasat itu orang yang memiliki, itu artinya orang yang memiliki. Secara lughah an-nafasati orang-orang yang memiliki, tapi ini bentuknya adalah muannas, maka
diterjemahkannya orang tersebut adalah perempuan-perempuan. Nah, fil uqad. Nah, fil uqad ini fi itu di atau pada bisa juga ya. Al uqad itu bisa bermakna simpul. Uqad. Nah, makanya akidah itu kan ikatan. Jadi uqad itu bisa bermakna simpul, bisa bermakna ikatan, bisa bermakna tali. Nah, jadi min syarri nafasati fil uqad. Nah, ini dan dari kejahatan saya ini mohon maaf salah, harusnya ayat 3 dulu, langsung ke 4, ulang ya. Jadi min syarri ma khalaq. Nah, dari kejahatan apa atau makhluk yang dia telah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Mohon maaf, ayat yang ketiga dulu. Wa min dan min dari. Nah, syarri kejahatan. Nah, kemudian gosikin. Nah, di sini gosikin itu malam yang gelap, malam yang gulita. Nah, jadi dari kejahatan pada waktu malam gelap gulita. Iza, nah apabila atau ketika. Kemudian ada waqab, ya, telah gelap. Jadi waqab itu fi'il madi. Nah, jadi wa huruf atau harap atop artinya dan, min harap juga harap ujarin itu dari, kemudian syarri, nah syarri gosikin itu kejahatan. Nah, ini diidhofakan itu isim, kemudian gosikin juga isim. Nah, syarri mudhof, gosikin mudhofun ilaih. Nah, kemudian iza, nah ini adalah harap, itu bisa jadi amil nawasib itu. Waqab itu fi'il madi. Nah, kalau iza artinya apabila, tatkala, jika artinya iza. Waqoba, waqob itu adalah fi'il madi, artinya telah gelap atau telah kelam. Jadi wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian wa min syarrin nafasati fil uqad, wawunya itu harap atau dan, min harfu jarin, kemudian syarrin nafasati fil uqad, syarri sama kejahatan, an-nafasati itu artinya adalah orang-orang yang meniup. Tapi ini bentuknya mu'annas, maka suka diterjemahkan juga adalah wanita-wanita peniup atau perempuan-perempuan peniup, ya. Itu adalah maksudnya perempuan-perempuan atau orang-orang peniup, yaitu para penyihir maksudnya. Fil uqadi, nafi itu kan di dalam, tapi juga bisa diterjemahkan fa. Fi itu pada, fi itu harfu jarin. Al uqadi itu kalimah isim, cirinya adalah alif lam. Nah, alif lam. Al uqadi itu artinya simpul atau ikatan. Bisa juga diterjemahkan tali, bisa ya, atau buhul-buhul, nah bisa begitu ya. Jadi artinya begini, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan, maksudnya penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, wa harap atop dan min juga harfu jarin dari syarri. Nah, syarri itu kejahatan hasidin. Orang yang hasad atau orang yang hasud, bahasa Sunda hasidin ya. Hasidin dari kejahatan. Nah, di sini orang yang dengki, hasad itu ya. Nah, hasada asalnya iza, apabila hasada dia telah dengki. Nah, kalau hasidin itu isim ya, hasid isim itu isim fa'il, orang yang dengki. Kalau iza harap artinya apabila hasada itu fi'il, dia telah dengki gitu ya. Jadi kalau yang pertama hasidin isim, cirinya tanwin, itu aja dulu. Kalau hasada itu fi'il madi, cirinya fathah. Terjemahnya kan harus mustatir, harus ada huwa. Dia telah dengki itu ya. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad,
dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi orang dengki, kemudian ketika dia dengki, dia melakukan kejahatan. Nah, begitu. Jadi itulah terjemah secara sederhana. Ini bukan tafsir ya. Kalau tafsir itu nanti lebih panjang lagi. Nah, tapi ini kan bukan kajian tafsir. Saya hanya targetnya Bapak Ibu membantu satu ketika membaca Al-Quran tahu per kata, tahu identifikasinya. Nah, saya sarankan ketika belajar ini jangan kemudian menggunakan Al-Quran yang ada terjemah per kata, jangan yang polos saja atau yang terjemahnya di pinggir atau yang polos. Nanti kalau muridnya boleh supaya langsung ingat gitu. Oh, ini min syarri itu kejahatan, an-nafasati apa, fil uqad apa, seperti itu. Ya. Jadi di minimal tahu ngerti apa yang dibaca. Ini dalam konteks pengayaan jumlah mufrodat kosakata. Ya, jadi jumlah mufrodat kosakata. Nah, nanti tafsir beda lagi, nggak gini. Nanti lebih dalam lagi kalau tafsir. Nah, tapi minimal ini dalam konteks menambah jumlah kosakata. Nah, dan tahu identifikasi mana isim, mana fi'il, mana harap. Nah, dalam bahasa Arab itu kata diklasifikasi dalam beberapa bagian. Isim, fi'il, harap, seperti itu. Nah, kita telah identifikasi mana yang harap, mana yang isim, mana yang fi'il. Ciri isimnya, mana yang kasroh ujungnya, mana yang diawali alif lam, mana yang di akhirnya ada tanwin. Nah, kemudian fi'il di sini kita telah ada 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, kemudian ada amil jawazim, kemudian ada haraf athof. Nah, ada seperti tadi ya, domir. Nah, domir huwa yang munfasil, huwa yang muttasil. Nah, seperti itu. Cukup, Ibu-ibu, ayat surah yang kedua, ada pertanyaan atau cukup? Saya nanya lagi, boleh nggak Pak Ustadz? Yang mana? Yang di ayat 3 itu Pak, antara perbedaan antara ghosikin dengan wakof itu bedanya di mana tuh Pak? Artinya kan artinya sama-sama menyatakan gelap. Ya. Itu kalibahnya beda, Pak. Kalau ghosikin itu isim, Pak. Iya, iya betul. Kalau wakof itu fi'il madi. Nah, kalau itu bedanya. Kalau ghosikin itu gelapnya itu idofah sebagai mudhofun ilaih dari syarri. Nah, kalau wakof itu adalah fi'il madi maklum. Nah, gitu. Gitu. Kalau fi'il ada fa'ilnya. Nah, di sini fa'ilnya huwa tapi mustatir. Jadi wakof begitu, Pak. Kalau kaitannya dengan pengidentifikasian isim fi'il. Kalau yang pertama itu kategori isim. Sederhananya cirinya adalah tanwin, itu aja. Yang kedua, wakof itu fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Cirinya itu nasob atau fathah gitu, ada fathah. Kan kalau fi'il madi maftuhul akhiri abad. Nanti isim itu Pak diidentifikasi kalau bentuk kata segat istilahnya ya, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, terus isim itu ada yang diropakan, ada yang dinasobkan. Nah, itu nanti putaran selanjutnya. Tapi sekarang adalah isim fi'il harap. Nah, ghosiqin itu isim karena di situ tanwin. Wakof itu fi'il, fi'ilnya fi'il madi, ada fathah maftuhul akhiri abadan. Nah, seperti itu Pak. Iya. Ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Bagaimana Ibu-ibu? Semakin mudun kan? Seru? Seru Ustaz, seru. Ya. Lanjut ya, surah An-Nas ya, surah yang ini jam 6.05. Mau dilanjutkan sampai 6.15 atau cukup? Ini khawatir. Ulangi aja. Baik, kalau begitu. Ini nanti An-Nasnya atau yang hari berikutnya ya. Pokoknya kita akan berurutan. Baik, saya ulangi bismillah ya. Yang pertama suratul Ikhlas. Ikhlas itu kalimat
kalimah dalam bahasa Arab itu masdar. Nah, itu artinya adalah secara bahasa ketulusan, loyalitas ya secara bahasa. Tapi di dalam surah Al-Ikhlas ini tidak ada satupun kata ikhlas. Artinya yang ada adalah pendeskripsian Allah. Jadi orang ikhlas itu adalah orang yang lillah karena Allah. Nah, itu maksud ikhlas itu. Kalau kaitannya dengan khuluson, itu dari kholaso, artinya murni. Jadi akar kata ikhlas itu, akhlaso itu dari kholaso. Kalau akhlaso itu adalah ketulusan, kalau kholaso itu nanti khuluson itu murni. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang murni dalam berjuang, dalam beraktivitas itu lillah karena Allah, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Nah, kemudian dalam ayat pertama, qul huwallahu ahad, qul katakanlah, ini fi'il amar, kata kerja perintah. Huwa isim domir, isim ya. Allahu Allah. Ahadun, ahad itu isim juga, cirinya tanwin. Kemudian Allahu Allah itu juga isim. As-somadu itu isim, artinya tempat bergantung. Ciri isimnya adalah al atau alif lam. Lam yalid walam yulad. Lam itu amil jawajim, itu haraf. Itu artinya tidak. Yalid itu fi'il, asarnya yalidu. Nah, kenapa saya terangkan ini harus yalidu fi'il mudhari? Karena kan kaidahnya kalau yang sukun itu adalah fi'il amar. Kenapa ini sukun? Nah, ini sukunnya bukan asal, tapi karena ada sebab. Sebabnya itu ada amal jawajim. Asalnya mah yalidu. Kan yalidu itu fi'il mudhari marfu, tapi karena ada lam jadi lam yalid. Tidak memperanakan atau tidak melahirkan anak. Walam wawu itu harap atop, dan lam itu adalah amil jawajim sama yulad asalnya yuladu, dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak melahirkan anak, tidak ada Tuhan ibu, tidak ada Tuhan anak, karena Allah itu bukan sebagai anak. Allah itu adalah lam yalid walam yulad. Nah, jadi itu penegasan tauhid kita ya. Tauhid bahwa orang Islam itu harus meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah itu ahad, kemudian Allah itu as-somad, Allah itu lam yalid walam yulad, dan yang keempat walam yakullahu kufuwan ahad. Walam wawu atau dan lam tidak, yakun ada atau terjadi atau menjadi, lahu baginya, bagi Allah maksudnya, kufuwan. Nah, ini setara atau menyerupai, ahadun satu pun. Nah, jadi tidak ada yang menyertai, tidak ada yang setara, tidak ada yang menyamai terhadap Allah. Jadi kekuasaan sebesar apapun makhluk, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu semuanya di bawah Khalik. Makhluk yang diciptakan Khalik, penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Falaq. Al-Falaq itu subuh. Al-Falaq di sini diterjemahkan yang menguasai waktu subuh, yang menguasai subuh atau fajar. Nah, qul itu aku. Qul katakanlah, itu fi'il amar. Kata kerja perintah, qul. A'udzu aku berlindung. Nah, a'udzu aku berlindung. Kapan berlindungnya? Berlindungnya hal mustakbal, sekarang dan akan datang. Jadi orang yang beriman itu akan senantiasa mengatakan a'udzu, aku berlindung kapan saja, di mana saja, kepada siapa? Birabbil falak, bi harfu jarin, kepada Rabbil falak. Nah, Tuhan pemelihara yang menguasai subuh. Nah, jadi di sini ada huruf yaitu bi, Rabbil falak, Rob itu isim juga, al falak isim juga. Cuman ini diidofahkan. Ada dua isim ya. Min syarri ma khalaq, min itu harfu jarin, dari syarri itu juga isim, ada jar tuh syarri, kan ada ciri isim itu
Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, wa tanwini wa dukhuli alifi walawi wa hurufil khafdi wa hiya ila wa an wa ala dan seterusnya. Jadi ciri isim itu diantaranya ujung katanya adalah khofat atau jar atau kasroh. Nah, di sini ada syarri. Nah, ma apa maksudnya makhluk, kholako dia telah menciptakan. Jadi kalau kholako itu adalah fi'il. Nah, jadi fi'il madi maftuhul akhiri abadan. Min syarri ma kholaq, dari kejahatan apa saja makhluk kholako yang telah dia ciptakan atau yang Allah menciptakan terhadap makhluk tersebut. Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri ghasiqin iza waqab, wa dan harap atau min itu juga harfu jarin dari syarri kejahatan, ghasikin. Nah, ghasikin di sini ini mah isim karena ada tanwin ya. Kalau kaitannya dengan iza, nah iza apabila harap, waqab, waqoba itu fi'il ya. Min syarri ghasikin iza waqab. Nah, bedanya yang satu isim, yang kedua adalah fi'il. Nah, ya, malam yang gelap, kemudian itu telah gelap gulita. Nah, bedanya kalau dalam memudahkan menerjemahkan, kalau kata fi'il madi pakai kata telah atau sudah. Ada keterangan waktu, itu bedanya isim dengan fi'il. Kalau tanda-tandanya kan gosikin itu ada tanwin, itu isim. Waqoba itu ujungnya fathah, itu fi'il. Tidak ada tanwin, tetapi dari sisi penerjemahan, kalau gosikin itu gelap gulita, tidak ada kata telahnya. Kalau waqoba ada kata telah, karena kalau fi'il itu ada keterangan waktu. Waktu yang dimaksud telah, sedang, akan. Kalau fi'il madi telah, kalau fi'il mudhari sedang. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa harap atop dan min dari syarri kejahatan, isim juga nih. Nah, an-nafasati ini isim juga. Nah, sati isim juga ya. Ini bentuk jamak, ya mau anas salim. Nah, ini menunjukkan ada beberapa orang. Fi harfu jarin. Fi itu bisa di dalam, bisa di, bisa juga pada atau dalam. Nah, sini fada diterjemahkannya lebih tepat. Al-uqadi ini isim juga, cirinya alif lam. Nah, majrur dari fi ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau uqad itu artinya ikatan atau simpul atau juga tali, bisa diterjemahkan. Jadi wa min syarrin nafasati fil uqad. Ini ayat yang keempat. Nah, dan dari kejahatan orang-orang, maksudnya perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya atau pada simpul-simpul ya, seperti itu. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, wawu itu dan, min itu harfu jarin dari, syarri itu adalah isim, ada kasrah. Hasidin isim juga. Ini adalah orang yang dengki, isim fa'il. Ini tanwin cirinya, iza harap. Nah, hasada itu fi'il madi. Bedanya, kalau hasidin itu isim, orang yang dengki. Kalau hasada itu ada kata telah. Dia telah dengki atau dia telah mendengki, telah hasad. Nah, seperti itu. Jadi, pengidentifikasinya seperti itu, penerjemahannya secara sederhana seperti itu. Nah, dengan harapan kita bisa menambah perbendaharaan mufradat kata dalam bahasa Arab. Coba diidentifikasi mana isim, mana fi'il, mana harap. Ini putaran pertama. Nanti putaran kedua kita dalami lagi. Nah, kayak tadi ini mubtada. Mubtada itu apa? Khobar. Khobar itu apa? Mubtada khobar itu seperti apa? Isim kana itu seperti apa? Isim ina seperti apa? Nah, khobar kana seperti apa? Nah, itu nanti ada penjelasan lebih lanjut. Tapi untuk awalan, saya hanya menjelaskan secara singkat dulu. Nanti kita balik lagi, supaya semuanya bisa mengikuti. Bahwa ada isim, ada fi'il, ada harap. Nah, sambil saya pesan, catatan-catatannya dibaca, diulang-ulang, supaya refleks, hafal. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wa lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ana wa fi wa ruba wal wa kaf wa lamu. Kemudian huruf qasam al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu al ismi wal dalil fi'li. Nah, jadi itu dibaca dibolak-balik sehingga refleks nanti. Nah, nanti baru pendalaman.
Isim yang diropakan teh apa saja? Ada mubtada, ada khobar, ada apalagi misalkan ada fa'il, ada naibul fa'il, apa pengertiannya nanti sedikit-sedikit kita jelaskan. Tapi awalan harap bersabar, saya hanya yang dasar-dasarnya. Ada isim, ada fi'il, ada harap. Oh, mana isim? Oh, mana fi'il, mana harap begitu. Yakfi cukup?